Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga dukung kami dengan membagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Ayo kita mulai insight kita kali ini tentang saham dari sebuah perusahaan yang mungkin hampir semua orang di Indonesia pasti tahu. Namanya Fast Food Indonesia Tbk atau FAST. Siapa yang nggak kenal KFC atau Kentucky Fried Chicken? Saya rasa hampir semua orang di perkotaan di mana ada Kentucky Fried Chicken pasti tahu dengan waralaba yang satu ini. Kali ini kita bukan membicarakan apakah sebuah perusahaan itu secara fundamental baik atau tidak. Kita cuma mau membahas beberapa perusahaan yang terkenal. Apakah perusahaan terkenal itu baik secara fundamental? Yuk kita lihat profilnya lebih dahulu. KFC atau Fast listing pada 11 Mei 1993 dengan pemegang saham utamanya adalah PT Gelail Pratama dengan 40%. Kemudian di dalamnya ada Indo Retail Makmur Indonesia Tbk 35,84% dan masyarakat 24,16%. Nah, yang harus Anda ketahui bahwa Indo Retail Makmur Tbk ini juga melantai di pasar modal dengan nama DNET, di mana DNET juga membawahi sebuah chain atau rantai toko minimarket dengan nama Indomaret. Kode saham dari Indo Retail Makmur International Tbk ini adalah DNET. Jadi Gelail, DNET, baru masyarakat. Kemudian kita lihat performance-nya saat ini di tengah musim pandemi, di mana restoran KFC kemarin banyak yang tutup, hanya melayani takeaway. EPS-nya di tahun 2020 ini menurun drastis dari 61 di tahun 2019, di mana sebelumnya dari 2017, 2018, 2019 terus bertumbuh. Tahun 2020 dihantam krisis ini turun jauh sampai diprediksi tinggal 5. Secara sales, FAST memiliki sales 1,52 triliun dengan aset 3,62 triliun, dengan liability 1,94 triliun, equity 1,68 triliun, dengan net profit 5,41 miliar. Kemudian kalau kita lihat dari EPS-nya yang begitu kecil, yang hanya 5, menghasilkan price earning ratio yang sangat besar, 180 kali. Kemudian kalau kita lihat book value-nya, book value per share dari Fast ini adalah 422.
ini menghasilkan price to book value ratio sebesar 2,13 kali. Saat ini dengan posisi terakhir yang begitu terpukul, KFC membukukan net profit margin yang sangat kecil, 0,35%, dan return on equity sebesar 1,28%. Dengan rasio hutang yang cukup besar, 115,04%. Jadi debt equity ratio-nya cukup besar, 115,04%. Dengan ROE atau return on equity yang sangat kecil, 1,28%, dan net profit margin yang sangat kecil juga, 0,35%. Ini disebabkan karena memang dalam keadaan pandemi ini pendapatan mereka jelas sangat jauh menurun, karena banyaknya restoran yang entah itu tutup atau hanya berfungsi menerima take away saja. Jadi kalau menurut kami, angka di saat pandemi ini bukan angka yang wajar. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, 2017 ke 18 ke 19, FAST ini selalu bertumbuh. Dan tahun ini menurunnya jauh luar biasa. Dan syukurnya dengan keadaan yang jauh menurun itu, mereka masih membukukan profit dan tidak mencetak kerugian. Walaupun sektornya sebenarnya sangat terdampak. Dan dari segi nilai pasar sendiri, memang KFC juga mengalami penurunan market cap, sehingga market capnya sekarang berada di 3,59 triliun, jauh menurun. Lalu bagaimana dengan pergerakan harga saham KFC sendiri? Pergerakan harga KFC sendiri secara year to date berada terendah di 885, tertingginya ada di 1300. Jadi posisi saat ini KFC adalah sangat murah. Sedangkan untuk 5 years-nya, 5 years low-nya ada di 427 dan 5 years high-nya di 1455. Jadi untuk di harga 5 tahunannya, KFC saat ini berada di hampir di tengah ya. Tapi untuk year to date, KFC saat ini dengan harga 900-nya sudah sangat mendekati year to date low. Kalau kita lihat secara foreign sendiri, secara year to date sebenarnya foreign masih membukukan net buy sebesar 57,86 miliar pada saham FAST ini. Demikianlah keadaan saham raksasa fried chicken, raksasa waralaba yang kita sering panggil Kentucky atau KFC dengan kode saham FAST. Semoga bermanfaat. Apabila Anda menganggap saham ini dengan keadaan yang seperti sekarang aja masih bisa bertahan dan tidak mengalami kerugian, dan Anda menganggapnya bisa bangkit dan harga sekarang sudah murah, Anda boleh menganalisanya dan membuat trading plan dengan money management yang ketat tentunya. Tapi bila misalnya Anda menganggap perusahaan ini tidak baik atau prospeknya kurang baik ke depannya, ya anggaplah ini sebagai bahan analisa atau bahan pembelajaran. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.